Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan eh, ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Perencanaan dengan judul Analisis Potensi Daerah Resapan Air menggunakan citra satelit penginderaan jauh atau JIS. Di sini saya Gemintang Saus Bastian dengan NIM 18 19 10 50 10 66. Yang pertama, memasuki tahap pendahuluan, yaitu perkembangan teknologi penginderaan jauh ini atau sistem dan sistem informasi geografis telah memungkinkan untuk mengkaji pola spasial potensi daerah resapan air dalam cakupan yang luas. Pengamatan terhadap kawasan resapan air ini merupakan pengamatan yang dilakukan terhadap parameter-parameter infiltrasi atau resapan air berdasarkan penggunaan lahan existing. Gabungan antara teknologi penginderaan jauh ini atau JIS dan sistem informasi geografis sangat bermanfaat untuk deteksi dini, memantau pola, distribusi dan kecenderungan temperatur mikrokota dan memprediksi pengaruh terhadap ekologi perkotaan dan permukiman serta membantu dalam proses pengambilan keputusan pada perencanaan penggunaan lahan. Sedangkan sistem informasi geografis atau SIG merupakan suatu teknologi yang sampai sekarang ini masih terus mengalami perkembangan. SIG ini mempunyai kemampuan untuk menghubungkan berbagai data pada suatu titik tertentu di bumi, menggabungkannya, menganalisa, dan akhirnya memetakan hasilnya. Data yang diolah pada SIG adalah data spasial, yaitu sebuah data yang berorientasi geografis dan merupakan lokasi yang memiliki sistem koordinat tertentu sebagai dasar referensinya. Sehingga SIG dapat menjawab beberapa pertanyaan seperti lokasi, kondisi, tren, pola, dan permodelan. Kemampuan ini yang membedakan SIG dengan sistem informasi lainnya. Sebagai contoh, SIG ini dapat melakukan analisis data, dan data yang dijadikan sebagai pengambilan keputusan yang berhubungan dengan geografi, termasuk masalah pemetaan potensi daerah resapan air. Selanjutnya yaitu salah satu cara untuk identifikasi daerah resapan telah diterangkan pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia nomor P32/Menhub strip 2/2009 tentang tata cara penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai atau RTK RHL strip DAS. Teknik identifikasi daerah resapan pada peraturan ini menggunakan metode penumpang tindihan peta atau map overlay. Parameter yang digunakan untuk menentukan tingkat peresapan atau infiltrasi yaitu curah hujan, persentase runoff, tipe tanah, kemiringan lereng, tipe vegetasi, dan penggunaan lahan menurut Wibowo tahun 2006. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini bertujuan melakukan analisis spasial terhadap parameter-parameter potensi daerah resapan air. Untuk bahasan yang kedua yaitu memasuki bahasan metode penelitian yang dilakukan. Jadi penelitian ini dilaksanakan dengan melakukan ekstraksi data spasial, kemudian membuat analisis spasial sebaran kondisi daerah resapan air dengan pemberian skor data curah hujan, data kemiringan lereng, data permeabilitas tanah atau jenis tanah, dan data penggunaan lahan aktual. Analisis spasial zonasi daerah resapan air ini dengan melakukan tumpang susun atau overlay data spasial. Penentuan zona potensi daerah resapan air ini menggunakan metode spasial kombinasi scoring dan aritmatik. Scoring parameter resapan air, pengklasifikasiannya, parameter kemiringan lereng, jenis tanah, curah hujan, dan penggunaan lahan dikutip dari Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia seperti yang telah disampaikan tadi tentang tata cara penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai. Dalam penilaian kekrisisan daerah resapan atau opsional tentang teknik penentuan klasifikasi tingkat infiltrasi. Caranya yang pertama yaitu penggunaan lahan. Penggunaan lahan ini merupakan parameter potensi resapan air, di mana air hujan yang jatuh sangat
dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan. Tempat jatuhnya air hujan dipengaruhi oleh jenis penggunaan lahan, tempat jatuhnya air hujan. Hubungan penggunaan lahan dengan kemampuan infiltrasi dapat dilihat pada tabel berikut ini. Selanjutnya yaitu curah hujan. Hasil interpolasi dari data curah hujan rata-rata tahunan setiap stasiun curah hujan yang telah diolah menjadi data spasial kemudian diklasifikasikan dan diberi skor seperti tabel berikut. Dapat dilihat di PowerPoint yang telah dipaparkan. Selanjutnya yaitu untuk jenis tanah, sangat berpengaruh pada proses infiltrasi atau tingkat resapan tanah bila dibandingkan dengan kapasitas air hujan yang turun langsung ke tanah tidak melebihi atau lebih kecil dari kapasitas infiltrasi. Maka laju dari infiltrasi bisa dikatakan sama dengan intensitas hujan. Perkelasan dari infiltrasi ini berdasarkan tekstur tanah yang mempengaruhi laju dari resapan air yang diperoleh. Dapat dilihat pada tabel berikut. Selanjutnya yaitu untuk kemiringan lereng adalah faktor yang sangat besar pengaruhnya terhadap potensi resapan air. Semakin landai kemiringan lerengnya, maka aliran limpahan permukaan akan semakin lambat yang bisa menyebabkan kerawanan banjir. Sebaliknya, semakin curam atau terjal kemiringan lerengnya, maka aliran limpasan permukaan akan semakin cepat, sehingga air yang jatuh ke tanah akan mengalir dengan cepat. Berikut adalah klasifikasi dan skor tingkatan kemiringan lereng. Dapat dilihat pada tabel berikut. Analisis overlay, proses selanjutnya yaitu setelah adanya scoring dan pembobotan merupakan proses overlay, proses tumpang susun, yaitu menggabungkan dua atau lebih data grafis untuk memperoleh data grafis baru yang memiliki satuan pemetaan atau unit pemetaan. Hasil dari overlay akan diperoleh satuan pemetaan baru atau peta baru. Untuk pembuatan peta daerah potensi resapan air metode aritmatika yang digunakan pada proses overlay. Dari parameter-parameter daerah potensi resapan air berupa metode pengkalian antara skor dengan bobot pada masing-masing parameter daerah potensi resapan air atau infiltrasi. Tabel-tabel penskoran di atas digunakan untuk mengisi data atribut dari parameter penentu kemampuan infiltrasi alami. Proses ini dilakukan menggunakan SIG atau JIS, yaitu dengan menambahkan field baru dari masing-masing data atribut tiap parameter. Data-data yang telah diisikan nilai harganya kemudian dioverlaykan menggunakan metode analisis tumpang susun interest. Analisis interest ini menghasilkan data baru. Data baru ini kemudian ditambahkan sebuah field baru untuk mengelaskan datanya ke dalam klasifikasi kemampuan infiltrasi alami. Adapun nilai interval kemampuan infiltrasi menggunakan rumus interval Stargess, yaitu membagi nilai dari tertinggi dan data terendah sehingga sesuai dengan kelas yang diinginkan. Nah, berikut merupakan rumus interval Stargess menurut Hendriana tahun 2013. Jadi KI sama dengan buka kurung XT min XR tutup kurung per K. Keterangannya yaitu KI merupakan kelas interval, XR merupakan data terendah, XT merupakan data tertinggi, dan K jumlah kelas yang diinginkan. Jadi proses overlay atau tumpang susun ini hasil kemampuannya infiltrasi alami terhadap data penggunaan lahan menggunakan model pengkajian daerah resapan air. Direktorat Jenderal Reboisasi dan Rehabilitasi Lahan tahun 1998 dengan modifikasi disampaikan oleh Wahyuni et al. Tahun 2017. Memasuki bab pembahasan. Di sini yang pertama yaitu pembahasannya kemampuan infiltrasi di daerah penelitian. Berbagai tipe atau jenis tanah mempunyai kepekaan terhadap laju infiltrasi, permeabilitas, dan kapasitas yang menahan air yang berbeda-beda. Adapun jenis-jenis tanah yang ada di Kota Depok adalah aluvial, andosol, platosol, rigosol, argonosol, dan
potsolik merah kuning. Jenis tanah di Kota Depok ini didominasi oleh jenis tanah latosol yang memiliki kemampuan meresap air bergelombang sedang. Jadi di sini saya memberikan contoh untuk di Kota Depok. Jadi petanya yaitu berikut ini merupakan peta guna lahan dari Kota Depok tersebut. Jadi di sini yang biru merupakan perairan, kuning merupakan lahan terbuka, hijau muda merupakan perkebunan, hijau tua merupakan hutan, dan merah merupakan pemukiman. Selanjutnya yaitu potensi daerah resapan air aktual. Di sini juga terdapat peta yang sudah dibuat berdasarkan data yang telah dicari, maka dapat dihasilkan peta tersebut dengan legenda coklat merah bata merupakan 15/20%, coklat 2-8%, dan krem merupakan 8-15%. Selanjutnya yaitu jenis tanah. Jenis tanah ini juga telah disesuaikan untuk data yang telah didapat juga, dan di studi kasus mengambil Kota Depok. Berikut merupakan legendanya yang coklat merupakan aluvium, krem merupakan batuan gunung api muda, selanjutnya yaitu formasi Bojong Manik, formasi Serpong, kipas aluvium, dan perairan. Selanjutnya yaitu curah hujan, di mana data yang telah digunakan juga sudah disesuaikan sesuai data yang ada dalam di studi kasus. Berikut yaitu merupakan yang warna biru 2000 sampai 2500 mm. Untuk yang kuning yaitu 2500 sampai 3000 mm, dan yang ungu merupakan 3000 sampai 3500 mm. Jadi potensi daerah resapan air aktual di daerah penelitian ini diperoleh dari hasil kompilasi antara kemampuan infiltrasi dengan data penggunaan lahan aktual. Penggunaan lahan digunakan untuk menapis kemampuan infiltrasi daerah penelitian. Penapisan dilakukan dengan metode overlay atau interest antara peta kemampuan infiltrasi dengan peta penggunaan lahan. Kemampuan infiltrasi diperoleh berdasarkan 4 parameter pendukung, antara lain jaringan sungai, drainase, jenis tanah, curah hujan, dan kemiringan lereng, seperti apa yang sudah disampaikan di awal tadi. Identifikasi daerah resapan air aktual dilakukan dengan perbandingan infiltrasi potensial dan infiltrasi aktual. Infiltrasi potensial diperoleh dari faktor kemiringan lereng, curah hujan, dan jenis tanah yang nilai-nilainya ditransformasi dan menghasilkan data. Pada penelitian yang dilakukan, resapan air dibagi menjadi 6 kelas sesuai dengan tata cara penyusunan rencana teknik rehabilitasi hutan dan lahan daerah aliran sungai 2009 dalam yang disampaikan oleh Mardi Wibowo tahun 2006. Daerah resapan air dibagi menjadi 6 klasifikasi kriteria kondisi resapan air, mulai kondisi resapan baik sampai kondisi sangat kritis. Penjelasan setiap daerah resapan adalah sebagai berikut. Kondisi baik ialah resapan air ke dalam tanah sangat lancar. Normal alami yaitu resapan air ke dalam tanah masih dalam keadaan normal lancar. Mulai kritis yaitu resapan air ke dalam tanah mulai terhambat oleh permukaan. Agak kritis yaitu kondisi resapan air semakin melambat, dan kritis yaitu resapan air buruk. Serta sangat kritis yaitu kondisi resapan air sangat buruk dan yang kedap di atas permukaan. Sekian presentasi yang dapat saya lakukan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.